Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Gidang Firmansyah dengan NPM 21150610087 dari Teknik Informatika B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai materi pada selama 7 pertemuan. Adapun materi yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Materi-materi yang akan dibahas adalah yang pertama pengantar dan konsep dasar logika, kemudian pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran, proposisi majemuk, pembuktian validasi argumen, tautologi dan ekuivalen logis, penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan tabel sematik. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengantar dan konsep dasar logika. Apa sih itu logika? Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar yaitu artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Nah, kemudian ada proposisi. Proposisi ini apa? Proposisi ini adalah pernyataan yang bernilai benar, true atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Nah, ada contoh soal seperti ini. Oke, baiklah, di sini saya memiliki sebuah contoh soal, yaitu sekarang tahun 2022. Kemudian terdapat pertanyaan, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu saja bahwasannya sekarang tahun 2022 merupakan pertanyaan. Nah, selanjutnya, apakah ini sebuah proposisi? Jawabnya adalah ya. Nah, yang terakhir, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Tentu saja nilai kebenarannya itu adalah true atau benar. Kemudian terdapat bentuk-bentuk proposisi. Proposisi terdapat 4 bentuk, yaitu proposisi atomik atau proposisi tunggal, kemudian proposisi majemuk, proposisi implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Logika proposisional adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisinya. Nah, terdapat beberapa perangkai logika, yaitu yang pertama negasi atau yang berarti tidak dengan simbol seperti ini. Kemudian ada konjungsi yang berarti dan bersimbolkan seperti tanda panah ke atas. Kemudian disjungsi dengan arti adalah atau dengan simbol seperti ini. Kemudian implikasi jika maka dengan simbol seperti ini, dan terakhir ada biimplikasi jika dan hanya jika dengan simbol seperti ini. Kemudian tabel kebenaran. Apa sih tabel kebenaran? Nah, tabel kebenaran ini merupakan tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua atau dilambangkan dengan B atau true, maka disebut tautologi. Kemudian sedangkan jika salah semua atau S atau F disebut kontradiksi. Premis yang hasil akhirnya gabungan benar dan salah disebut kontingensi. Kemudian ada contoh soal, yaitu saya pergi ke pasar dan membeli buku. Oke, selanjutnya ada soal, yaitu saya pergi ke pasar dan membeli buku. Nah, kemudian kita umpamakan, kita misalkan, yaitu P di sini sebagai saya pergi ke pasar, kemudian Q di sini merupakan membeli buku. Nah, kemudian kita buat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, selanjutnya karena di sini menggunakan negasi dan, nah maka simbolnya adalah seperti ini. Ini merupakan simbol dari dan. Nah, kemudian kita langsung saja untuk ke hasilnya, yaitu di sini pertama adalah true dan true, maka hasilnya adalah true. Nah, kemudian true dan false, nah di sini hasilnya adalah false. Dan di sini juga false dan true hasilnya adalah false. Kemudian false dan false adalah hasilnya adalah false.
Kemudian materi selanjutnya adalah validasi argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar maka kesimpulan benar. Nah, terdapat contoh soal. Jika di luar hujan, maka saya tidak pergi. Saya tidak pergi di luar hujan. Baik, selanjutnya kita mempunyai contoh soal lagi, yaitu yang pertama, premis yang pertama adalah jika di luar hujan, maka saya tidak pergi. Nah, kemudian premis kedua, saya tidak pergi. Kemudian untuk kesimpulannya adalah di luar hujan. Baik, langkah yang pertama adalah untuk di premis yang pertama. Di sini jika di luar hujan maka saya tidak pergi, maka bentuk ekspresinya adalah P maka Q. Kemudian untuk premis keduanya adalah saya tidak pergi, dan di sini dia diinisialisasi sebagai Q. Nah, kemudian kesimpulannya adalah di luar hujan. Maka di sini adalah P. Nah, dari hasil ini itu terdapat nilai yaitu valid. Kenapa? Karena di sini menggunakan modus ponens. Modus ponens. Yaitu apabila ini P dan Q, maka premis keduanya adalah Q, kemudian pada premis untuk konklusinya adalah P. Kemudian kita masuk ke materi tautologi dan kontradiksi. Apa sih tautologi? Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi itu merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Dan terakhir ada kontingensi. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Contoh soal. Buktikan pernyataan berikut merupakan tautologi. Nah, ada soal ini dan diselesaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan dari soal ini apakah berbentuk tautologi atau tidak. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita buat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Kita buat tabel kebenarannya. Nah, yang pertama di sini adalah P dan Q. Nah, kemudian kita masukkan yang ini, yaitu P atau Q. Kemudian di sini adalah P atau Q maka P. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin 4 baris. Nah, di sini yang pertama adalah P, di sini adalah true. Kemudian di sini juga true, kemudian false dan false, dan Q di sini adalah true, dan false. Nah, kita langsung ke bentukannya. True bertemu true atau true maka bernilai true. Kemudian true atau false maka bernilai false. Nah, kemudian untuk false ketemu true maka bernilai false. Kemudian false bertemu false, hasilnya adalah false. Nah, selanjutnya true bertemu dengan true maka true, hasilnya adalah true. Kemudian false maka bertemu true, hasilnya adalah true. False ketemu false, hasilnya adalah true. Kemudian false ketemu false lagi, hasilnya adalah true. Ya, karena di sini memiliki hasil true semuanya, maka ini merupakan tautologi. Kemudian ekuivalensi logis. Nah, ekuivalensi logis dikatakan ekuivalensi logis apabila terdapat syarat ini. Yang pertama, ekspresi logikanya adalah tautologis, atau ya semua bernilai true, benar. Kemudian ekspresi logikanya adalah kontradiksi, kemudian ekspresi logikanya adalah kontingensi. Tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Contoh soal, Gilang sangat tampan dan rendah hati.
gilang, rendah hati, dan sangat tampan. Oke, selanjutnya saya memiliki soal yaitu gilang, sangat tampan, dan rendah hati. Kemudian gilang, rendah hati, dan sangat tampan. Nah, kemudian kita perumpamakan P sama dengan sangat tampan, kemudian Q sama dengan rendah hati. Nah, kemudian maka premis yang pertama menjadi P dan Q, dan premis kedua adalah Q dan P. Maka selanjutnya adalah untuk hasil dari tabel kebenarannya. True berikut true, maka true, dan true, maka hasilnya adalah true. Nah, kemudian untuk true dan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian false dan true, hasilnya adalah false, dan false hasilnya adalah false. Nah, kemudian Q dan P, atau selanjutnya adalah Q dan P. True berikut hasilnya adalah true, kemudian hasilnya adalah false, kemudian true dan false adalah false, dan false adalah false. Maka dari tabel kebenaran ini, karena yang pertama ini sama dan selanjutnya ini sama bernilai false dan ini true, maka ini merupakan ekuivalensi logis. Ini merupakan ekuivalensi logis. Penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai ini dan hanya jika dapat diganti dengan perangkai dasar seperti ini. Hukum-hukum logika. Yang pertama ada hukum komutatif, bentuknya seperti ini, kemudian hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan negasi T dan F. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip dengan penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk berikut ini. Oke, untuk selanjutnya adalah ada soal seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan. Pertama, untuk sini adalah hasilnya adalah seperti ini, A, atau kemudian ini A. Ini menggunakan hukum De Morgan. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, yaitu menggunakan double negasi. Karena di sini ada double negasi, negasinya ada 2, maka kita menggunakan ini. A, V, A. Double negasi. Nah, maka memiliki hasil yaitu 1 atau tautologi. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu tablo sematik. Apa sih tablo sematik itu? Tablo sematik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Contoh soal, buktikan dengan tablo sematik. Oke, selanjutnya saya memiliki soal lagi yang seperti ini dan kita akan menggunakan tablo sematiknya. Nah, yang pertama adalah kita cabangkan yang A ini menjadi 2C dan menjadi A. Ini menggunakan aturan 3 pada 3. Nah, selanjutnya kita cabangkan lagi, karena ini masih bisa kita cabangkan ini menjadi A dan ini menjadi A, yaitu menggunakan aturan 1 pada 2. Nah, selanjutnya ini kita cabangkan menjadi 2C dan 2C. Nah, karena di sini 2C,
maka di sini kita cabangkan, yaitu menjadi A dan 2B. Nah, karena di sini sudah cukup, maka di sini ini merupakan terbuka. Atau menggunakan 2 pada 1. Maka hasil dari sini adalah valid. Karena memiliki hasil akhir yaitu terbuka bukan tertutup. Baiklah, demikian itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan materi terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.